Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Levinka, kisah yang berjudul Merantau ke Rumah Dukun. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen berbelanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara jangkrik yang terdengar nyaring di dekat telinga serta udara dingin yang menusuk kulit menyadarkanku dari pingsan. Pandangan mata terasa buram, beberapa ekor semut menggigit punggung dan perut karena bajuku yang sedikit tersingkap. Aku pun duduk dan segera mengibas-ngibaskan kedua tangan demi mengusir semut-semut nakal yang mencumbuku. Belum selesai dengan hal itu, aku dibuat terkejut dengan sesuatu yang menusuk dan meliuk-liuk di sela gerbang pembuanganku. Aku pun tersingkat kaget dan segera bangkit dengan secepat kilat sembari berteriak-teriak sendiri. Kuturunkan celanaku hingga sebatas lutut sampai melompat-lompat. Pak! Sesuatu jatuh di atas dedaunan kering setelah terlepas dari genggaman pantatku. Apa itu? Aku pun menunduk memperhatikan benda apa yang sebenarnya terselip di pantatku tadi. Di bawah sinar rembulan purnama yang terang, aku pun dapat melihat dengan cukup jelas sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata yang jatuh itu adalah kelabang atau lipan. Lipan itu sudah tidak bergerak. Entah apa yang dia lakukan tadi di tempat tersembunyi itu. Apakah mungkin dia sedang kedinginan hingga mencari kehangatan? Bukannya. Yang jelas binatang berkaki banyak itu terlihat lemas. Entah dia sedang tertidur atau pingsan. Aku tidak peduli. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara seorang pria tertawa. Suaranya begitu besar dan juga menggema. "Kelabang yang malang," ucap suara yang entah dari mana. Aku pun seketika mengingat hal yang membuatku tidak sadarkan diri. Pocong, ya poconglah yang membuatku pingsan. Kuedarkan pandanganku bersamaan dengan denyut jantung yang kian berpacu mencari asal suara itu. Tapi tidak ada. Aku berharap suara itu bukanlah suara sosok pocong tadi. Ya, semoga saja. Siapa? Tanyaku dengan suara bergetar, seraya mengedarkan pandanganku ke atas dahan pohon waru. "Di belakangmu, bocah," saut suara misterius itu. Aku pun menoleh perlahan dan alangkah terkejutnya aku mendapati sosok pocong yang sangat tinggi, bahkan mungkin 3 kali lebih tinggi dari ukuran manusia normal, sedang berdiri di belakangku. Aku pun berusaha untuk lari, namun celana yang masih menggantung sebatas lutut membuatku kesulitan hingga tersungkur di atas kuburan dan tidak sadarkan diri lagi. Pagi harinya aku rasakan sesuatu menghantam pahaku dengan keras diiringi suara bentakan dari Mbak Suro. "Tak, bangun bocah!" teriaknya membuatku tersingkat kaget dan langsung berdiri. "Kamu habis ngapain? Habis mesum sama demit ya? Ternyata bukan cuma kayak maling, tapi mesum juga. Pasang celanamu, menjijikan." Kedua tanganku refleks menarik celana yang melorot karena kejadian semalam. "Maaf bah, ini gara-gara kelabang dan pocong sialan itu." Aku melihat kelabang yang tadi malam terselip di sela-sela bokongku telah mati dan sedang dikerubungi oleh semut. Untung saja dia mati sebelum menyengatku. Tidak dapat aku bayangkan jika dia menyengatku di tempat itu akan seperti apa gayaku ketika berjalan. Mungkin akan mengangkang. "Pocong sialan katamu, jaga ucapanmu. Itu kodam suci, malaikat jenazah." "Tapi mbah, masa iya malaikat menyerupai hantu pocong? Menurut saya itu bukan malaikat mbah, tapi jin." Mbak Suro yang merasa tidak terima mendorong dadaku dengan tongkatnya hingga membuatku jatuh terduduk. "Bocah edan, jaga ucapanmu. Dia itu memang jin, tapi kastanya sudah sangat tinggi, sudah menyamai malaikat, makanya disebut malaikat jenazah. Semua kesaktian yang aku miliki ini dari dia. Awas kamu, sekali lagi ngomong macam-macam, ku pentung kepalamu pakai tongkat ini." Pun terduduk tidak berani menatap wajahnya yang sedang diliputi amarah. "Iya maaf mbah." "Ya sudah, ayo pulang."
Mbak Suro berjalan mendahuluiku dan aku berjalan di belakangnya. Saat sampai di rumahnya, Mbak Suro menyuruhku untuk mandi, tapi bukan di kamar mandi, melainkan di sungai yang ada di samping rumahnya. Sungai itu kecil, namun di pinggirnya ditumbuhi banyak tumbuhan liar. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jika ada ular di sana, terlebih lagi jika mengingat saat sosok buaya putih itu datang. Tapi Mbah, saya takut sama buaya yang kemarin itu. Gimana kalau saya diserang? Mandi saja, kamu gak bakalan diserang, kecuali kalau aku yang memerintah dia buat nyerang kamu. Mandi sana. Ucapnya lalu berlalu masuk ke dalam rumahnya dan meninggalkanku. Kenapa aku harus terjebak di situasi ini sih? Ini gara-gara Ivan dan Mas Harul. Kalau bukan karena mereka, aku gak bakalan ada di tempat terkutuk ini. Awas saja nanti. Dengan sekuat tenaga aku layangkan pukulanku menghantam pohon pisang yang tumbuh di pinggir sungai demi melampiaskan kekesalanku. Namun alangkah terkejutnya aku saat tanganku mengenai sesuatu yang keras dan licin. Ular, ya. Kepala ular yang sangat besar, bahkan kepalanya saja sama dengan telapak tanganku. Wah! Aku terlonjak kaget hingga membuat kakiku tergelincir dan jatuh ke sungai. Basah sudah semua pakaianku. Aku berusaha berdiri dan berpegangan pada rumput dan akar pohon yang ada di pinggir sungai. Dengan sebelah tanganku, kuraup wajahku yang basah sambil menatap ular itu. Tubuh ular itu begitu besar, bahkan mungkin lebih besar dari ukuran pahaku. Namun anehnya tidak ada pergerakan sama sekali. Apa jangan-jangan ular itu cuma pura-pura diam? Kuedarkan pandanganku ke sekitar untuk mencari ranting, kayu atau apapun. Dengan sebuah ranting kecil, kugunakan untuk menyentuh ular itu dari kejauhan sambil tetap waspada jika tiba-tiba ular itu hendak menyerang. Kutekan tubuh dan kepala ular itu berkali-kali, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kepalanya terjuntai lemah, ternyata binatang itu telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setidaknya aku bisa mandi dengan tenang meskipun tanpa sabun. Sebenarnya aku tidak terbiasa mandi di tempat terbuka, tapi untung saja di situ ada sebuah karung yang mengelilingi membentuk bilik kecil, berukuran 1,5 meter persegi. Singkat cerita, setelah aku selesai mandi, aku pun menuju ke rumah Mbak Suro dan mengambil tas berisi pakaian yang tergeletak di bawah kursi kayu di ruang tamu. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri mencari tempat untuk mengganti pakaian. Kamu cari apa, Dek? Kenapa kamu basah begitu? Tanya seorang perempuan muda berusia sekitar 30 tahunan. Saya lagi cari tempat buat ganti baju, Mbak. Kamu ajudan baru Mbak Suro yang kemarin ya, penggantinya Ipan? Tanya wanita itu. Aku pun mengangguk. Ia pun menunjuk ke sebuah kamar yang ada di dekat kandang ayam. Kamar kamu ada di belakang, di samping kandang. Aku terperangah melihat kamar kecil yang terbuat dari kayu dan diapit oleh 2 kandang. Benar-benar nasib buruk. Ya mau bagaimana lagi? Aku pun mengangguk lalu melangkah masuk ke kamar itu. Kamar yang bau dan tidak memiliki jendela. Kuletakkan tasku di lantai papan kamar itu, lalu segera aku ganti pakaian basah yang aku kenakan tadi dengan yang ada di tas. Setelah selesai mengganti bajuku, dengar wanita tadi memanggilku dan menyuruhku untuk makan, lalu segera standby di ruang tamu untuk menyambut tamu-tamu yang datang. Saat jam 7 pagi, tamu Mbak Suro mulai datang satu persatu. Mbak Suro menugaskan aku untuk menemani tamu atau pasiennya dan mengurutkan antrian sesuai dengan waktu kedatangannya. Sedangkan Mbak Suro dia di dalam ruangan khususnya, tempat para tamunya berkonsultasi. Aku cukup kebingungan di saat awal-awal aku bertugas. Sesungguhnya aku tidak terlalu terbiasa berbincang-bincang dengan orang yang tidak aku kenal. Sekitar jam 9 pagi aku melihat ada seorang gadis muda yang sangat cantik bagiku. Dia datang dengan temannya yang mungkin berusia sekitar 40 tahunan. Aku pun bangkit dari dudukku dan segera menyambutnya dengan senyuman termanisku. Silakan masuk, Mbak, ada yang bisa saya bantu? Sambutku dengan senyum mereka seperti di iklan pasta gigi. Kami mau ketemu Mbak Suro, Mas, jawab perempuan gendut di sampingnya, sedangkan perempuan muda yang aku tanyai hanya tersenyum. Oh ya, silakan duduk, ditunggu ya, Mbak Suro sedang melayani pasien di dalam, nunggu 2 giliran lagi ya, Mbak. Ku geser meja kayu yang ada di ruangan itu demi memudahkan mereka untuk duduk. Para tamu yang datang di sana terlihat mencuri-curi pandang ke arah gadis itu. Wajahnya memang sangat cantik. Baju lengan pendek yang ia kenakan membuat lengannya yang putih terlihat jelas. Kalau boleh jujur, kecantikannya memang hampir menyamai Linda, gadis pujaanku. Tapi tubuhnya, dia lebih seksi daripada Linda.
Mbak Yul, sebentar lagi temani aku ya di dalam. Aku malu kalau sendirian, ucap gadis cantik itu pelan. Nggak boleh. Kalau konsultasi di sini itu harus sendirian, sahut perempuan yang ia panggil dengan sebutan Mbak Yuli itu. Tapi Mbak, udah Reni, kamu tenang aja. Lagian kamu tuh kayak cewek lugu aja. Oh, ternyata namanya Reni. Nama yang cantik. Setelah menunggu sekitar setengah jam, tibalah giliran gadis bernama Reni itu untuk masuk ke dalam. Kuantar gadis itu menuju ruangan Mbak Suro hingga sebatas pintu. Saat aku hendak berbalik, Mbak Suro memanggilku dan menyuruhku duduk di ruangan itu. Aku pun menurut dan duduk di samping perempuan itu. Kamu tulis di kain putih ini pakai spidol, sesuai seperti contoh, tita Mbak Suro sambil menyodorkan beberapa lembar kain putih polos. Satu di antaranya sudah ada beberapa gambar bintang dan lingkaran. Entah apa lingkaran itu melambangkan bulan atau matahari. Aku pun mengangguk dan segera mengerjakan sambil sekaligus mendengarkan keluhan gadis cantik itu. Aku penasaran, sebenarnya apa tujuan gadis itu datang ke sini? Sepertinya aku pernah lihat kamu, Dok. Apa kamu pernah datang ke sini sebelumnya? Tanya Mbak Suro. Tangannya terlihat sedang meletakkan bunga di atas sebuah cawan. Saya Reni, Mbak, yang seminggu lalu datang ke sini bersama Mbak Yuli. Maaf, saya baru datang sekarang, soalnya saya masih ada hajatan di rumah, ucapnya sambil sedikit tertunduk. Tangan tampak memainkan ujung bawah bajunya. Oh iya, aku ingat, gak apa-apa. Oh ya, apa kamu sudah bawa semua persyaratannya, Duk? Sudah, Mbak. Gadis itu mengangguk lalu mengeluarkan sebuah bungkusan berisi foto seorang pria dan satu bungkusan yang berisikan sebuah rambut. Mbak Suro memegang sejenak foto itu lalu meletakkannya di meja. Kemudian ia pun memegang bungkusan berisi rambut. Mata tuanya memincing berusaha melihat beberapa helai rambut di dalamnya. Ini rambut laki-laki yang kamu maksud? Iya, Mbak, jawabnya sambil malu-malu. Mbak Suro tampak mengangguk-anggukkan kepalanya lalu meletakkan masing-masing di saku kanan dan kiri bajunya. Aku yang penasaran pun memberanikan diri untuk bertanya pada Mbak Suro. Bulu apa itu, Mbak? Apa itu bulu perindu? Bukan, ini bulu kemaluan. Buat apa kamu tanya-tanya? Sudah kerjakan saja yang saya perintahkan barusan. Diam dan jangan banyak tanya. Bentak Mbak Suro membuatku seketika diam. Aku melirik ke arah gadis cantik itu, wajahnya tampak memerah. Saat tatapan mata kami saling beradu, aku pun mengalihkan pandanganku dan berusaha untuk kembali fokus melakukan pekerjaanku. Gimana cara kamu dapatkan bulunya? Tanya Mbak Suro. Reni tampak menggigit bibir bawahnya sembari memainkan ujung bajunya. Ia tampak ragu saat akan menjawab. Mungkin ia malu terhadapku dan Mbak Suro. Saya mendapatkannya kemarin saat kami sedang bersama, Mbak. Oh ya, saya paham. Sekarang saya mau tanya, berapa usiamu, Duk? Tanya Mbak Suro seraya memainkan janggut putihnya. Reni pun menjawab, 18 tahun, Mbak. Anak zaman sekarang masih muda sudah pandai. Mbak gak nyangka ternyata kamu nakal juga ya, ujar Mbak Suro. Jadi pria itu yang ingin kamu rebut dari istrinya? Bukan dari istrinya, Mbak, tapi tunangannya. Lantas kenapa kamu meminta bantuanku jika mereka masih belum jadi suami istri? Tunangannya lebih alim dan keluarganya terpandang juga kaya. Mas Irwan gak mau meninggalkan tunangannya, tapi juga masih menjalin hubungan dengan saya. Beberapa hari yang lalu, Mas Irwan mau memutuskan saya, tapi saya gak terima. Saya beralasan untuk mengajaknya melakukan hubungan yang terakhir kalinya demi mendapatkan syarat yang Mbak sebutkan. Jawab Reni panjang lebar. Mbak Suro tampak mengangguk-anggukkan kepala beberapa kali sambil memainkan janggutnya. Ia tersenyum menatap Reni, namun tatapannya tidak biasa. Entah apa yang ada di pikiran Mbak Suro. Jadi kamu sudah tidak suci lagi ya? Ada syarat yang harus dilakukan untuk mensucikan tubuh kamu lagi, Dok. Syarat? Apa syaratnya, Mbah? Saya siap, asalkan Mas Irwan bisa bersama saya dan meninggalkan tunangannya, ucap Reni bersemangat dan penuh harap. Kamu harus menginap di sini selama 3 hari dan kamu harus mau dimandikan di sini setiap malamnya, ucap Mbak Suro, membuat Reni tampak sangat terkejut. Kenapa? Kamu keberatan? Kalau kamu keberatan ya sudah, gak apa-apa. Reni tampak diam beberapa saat. Tampak jelas raut wajahnya menampakkan kegelisahan. Sial, ternyata Mbak Suro adalah dukun cabul. Melihat yang muda dan bening langsung disikat. Aku tidak terima. Maaf, Mbah, kalau harus seperti itu saya gak sanggup, Mbah.
Reni tampak tidak enak hati ketika menolak persyaratan dari Mbak Suro. Tapi aku setuju dengan keputusan Reni untuk menolak permintaan dari dukun cabul ini. Aku yakin ini hanya akal-akalannya saja demi bisa memandangi tubuh sintal gadis ini. Aku yakin Mbak Suro pasti kecewa keinginannya tidak bisa kesampaian. Mbak Suro tampak manggut-manggut sambil memainkan janggutnya. Ya sudah gak apa-apa. Tapi kalau nanti kamu berubah pikiran, kapanpun kamu bisa kesini lagi. Sekarang kalau kamu mau pulang, silakan. Wajahnya tidak menampakkan kekecewaan, tapi aku yakin kalau dalam hatinya dia sangat kecewa. Hah, rasain, ledekku dalam hati. Reni pun segera pamit sambil mencium tangan Mbak Suro. Aku melihat dia juga menyertakan sebuah amplop putih yang aku yakin itu adalah uang, tapi entah berapa. Setelah itu Reni pun keluar dari ruangan itu. Kamu ngapain mesem-mesem ah? Tanya Mbak Suro membuatku tersentak kaget. Kamu ngetawain saya ya? Gak sopan kamu. Aku yang gelagapan bingung harus menjawab apa. Bukan Mbah. Maksud saya apa? Senyum kamu itu seperti ngeledek. Udah, sekarang kamu keluar. Temui para tamu di luar sana. Aku pun segera meletakkan kain yang aku gambar tadi. Memang masih belum selesai. Sisa satu lagi yang belum ku gambar. Saat aku keluar, kulihat Reni dan temannya sudah pergi. Kalau sampai Mbak Suro memandikan dia, apa yang akan terjadi? Aku duduk menemui para tamu yang lainnya. Ternyata di luar sudah makin ramai tamu yang berdatangan. Aku menghampiri orang yang ada di antrian berikutnya dan menyuruhnya untuk masuk. Menit demi menit berlalu. Jam pun silih berganti. Tibalah saatnya tamu terakhir untuk masuk ke ruangan Mbak Suro. Aku mempersilahkan orang tersebut untuk masuk. Pria yang perkiraan usianya sekitar 40 tahunan itu tampak murung. Entah masalah apa yang sedang menimpa hidupnya. Sekitar 20 menit pria itu di dalam. Aku menunggu sambil menguap beberapa kali. Aku benar-benar lelah. Kulirik jam usang yang ada di dinding. Sudah jam 8 lebih 10 menit. Pantas saja aku mengantuk. Enggak Mbak Yai, besok saya kesini lagi, ucap laki-laki tadi sambil keluar dari ruangan milik Mbak Suro. Mbak Suro juga keluar bersama orang itu sambil tangan kanannya memasukkan amplop yang pastinya ia terima dari orang itu. Ya, besok kamu kesini lagi, sore menjelang maghrib, jawab Mbak Suro sembari mengantarkan tamu itu hingga pintu. Setelah orang itu pergi, Mbak Suro menoleh ke arahku dan memanggilku. Iya Mbah, ada apa? Kamu cari kulit kelapa yang kering, terus bakar kemenyan ini dan juga dupa. Dupanya kamu ambil di dalam bupet itu, ditanya sembari menunjuk ke sebuah bupet jati yang ada di ruang tamu. Aku pun segera mengambil dupa yang hanya tersisa satu dan memberikannya pada Mbak Suro. Ini Mbah, aku menyodorkan dupa itu. Kamu cepat ambil kulit kelapa kering yang ada di belakang. Terus kemenyan sama dupa ini kamu bakar di kuburan yang semalam. Dan bungkusan ini kamu hanyutin di sungai. Aku terhenyak mendengar harus ke kuburan itu lagi. Aku bahkan masih trauma dengan kejadian semalam. Namun Mbak Suro memaksaku untuk melaksanakan perintahnya. Dan sialnya lagi aku harus melakukannya seorang diri. Tapi Mbah, saya takut kalau ketemu pocong itu lagi. Namun bukannya jawaban, tapi justru tamparan keras yang aku dapatkan. Tamparan itu mendarat di pipi kiriku lagi. Kerjakan saja, atau kamu mau aku jadikan buat santapan siluman bajul putih, ha? Aku pun tidak ada pilihan lain selain menuruti perintahnya. Ancaman untuk dijadikan kudapan bagi siluman itu lebih menyeramkan daripada bertemu pocong itu. Aku pun segera membawa dupa, kemenyan dan bungkusan kain putih yang entah isinya apa. Pertama-tama aku menuju ke sungai yang ada di samping rumah untuk menghanyutkan bungkusan itu. Lalu dilanjut dengan mencari kulit kelapa yang sudah mengering untuk dijadikan media membakar kemenyan. Langkahkan kakiku yang berat menuju pemakaman yang ada di paling ujung, tempat aku bertemu dengan sosok pocong raksasa. Dadaku berdegup kencang bersamaan dengan bulu kuduk yang meremang. Ingin rasanya aku mengumpat sekencang-kencangnya. Kenapa aku harus ada di posisi ini? Biadab kamu Ivan, biadab kamu Mas Harul. Kalian sudah ngebuat aku ada di dalam situasi sulit ini. Saat itu di area pemakaman yang gelap, aku merasakan seolah puluhan bahkan ratusan pasang mata sedang mengawasiku. Suara dedaunan kering yang kuinjak seiring langkah kaki yang penuh keraguan menambah kesan seram di sela hingar-bingar nyanyian binatang malam itu. Sesampainya di tempat yang Mbak Suro tunjuk, aku pun segera berjongkok, meletakkan kulit kelapa yang sudah aku bakar. Tidak lupa kemenyan aku taburkan di atasnya, sedangkan dupa yang juga telah kunyalakan kutancapkan di tanah.
Segera setelah selesai meletakkannya, aku pun segera melangkah cepat untuk pulang. Dari kejauhan, aku mendengar suara tawa kuntilanak yang membuatku semakin mempercepat langkahku. Saat aku sudah hampir sampai, kulihat Mbak Suro sedang menungguku di depan pintu. Ia menatapku sambil tertawa. "Kamu takut sendirian ya? Sampai-sampai banyak yang mengawal begitu." Perkataan Mbak Suro membuatku tercekat. Aku pun menoleh perlahan ke belakangku, dan apa yang kulihat membuatku langsung lemas dan duduk terkulai di tanah. Di depanku tampak 3 sosok kuntilanak sedang duduk berjajar di atas dahan pohon rambutan. Mungkin jaraknya hanya sekitar 3 meter saja, dan pohon tersebut tidaklah tinggi. Dengan sekuat tenaga aku mengesot ke arah Mbak Suro yang masih menertawakan aku. Untung saja aku masih muda dan tidak memiliki riwayat sakit jantung, jadi aman meskipun harus sering mengalami jump scare. Ingat cerita setelah kejadian yang menegangkan yang aku alami tadi, aku pun tidur di ruang tamu dengan beralaskan kasur kapuk tipis yang sudah cukup usang. Mbak Suro sendiri yang menyuruhku untuk tidur di dalam. Mungkin ia kasihan jika aku harus tidur di kamar yang bersebelahan dengan kandang ayam. Saat itu Mbak Suro tidak langsung tidur. Ia masih mengerjakan sesuatu di ruangan khususnya, mungkin masih melakukan ritual untuk pasiennya. Bau kemenyan bercampur dupa yang terbakar memenuhi ruangan membuatku merasa tidak nyaman. Aku tidak terlalu suka dengan baunya. Sekitar 15 menit berlalu, Mbak Suro keluar dari ruangannya. Setelah kupastikan Mbak Suro masuk ke kamarnya, aku pun mematikan lampu dan tidur. Hari demi hari berlalu, berbagai macam orang dengan keluhan yang berbeda-beda sudah aku temui. Namun dari kebanyakan tamu yang datang bisa dibilang kebanyakan bertujuan untuk pengelarisan. Tapi selain itu ada juga yang tujuannya untuk mengirimkan pelet, mengobati penyakit, konsultasi barang antik dan benda bertua dan lain sebagainya. Selama aku bekerja di situ, aku memang tidak pernah kekurangan makan. Rokok pun aku suka berganti-ganti merek, cabut sana cabut sini dari rokok para tamu. Tapi yang jadi masalahnya, Mbak Suro sering menyuruhku melakukan hal yang bertentangan dengan hati. Contohnya saat Mbak Suro menyuruhku untuk berdoa dan tidur di atas kuburan, meminta pertolongan, barokah dan bantuan dari orang yang sudah meninggal. Bukankah seharusnya kita yang hidup yang mendoakan mereka? Kenapa harus mereka yang sudah tiada yang harus disibukkan dengan kepentingan kita? Nah, ada satu lagi yang membuatku heran selama bekerja di rumah Mbak Suro. Selama sebulan aku bekerja di situ, aku sangat jarang melihatnya sholat. Dan jika pun dia sholat, ia selalu melakukannya di depan para tamunya, seolah ingin pamer. Terlebih saat ada banyak tamu wanita. Pada suatu sore Mbak Suro sedang duduk di ruang tamu menemui belasan tamunya. Ada sekitar 7 orang pria, 2 orang ibu-ibu dan 4 wanita di situ. Dan semuanya cantik-cantik. Kalau dilihat dari gaya dan penampilannya, aku yakin mereka adalah biduan. Tak azan berkumandang, sepasang suami istri tampak berpamitan. Setelah kedua orang itu bersalaman dan mencium tangan Mbak Suro, mereka pun pulang. "Ayo, kita sholat berjamaah dulu." Mbak Suro berdiri menghadap kiblat di atas karpet berwarna biru tanpa menggunakan sajadah. "Sebentar Mbah, saya mau wudhu dulu." "Tempat wudhunya di mana ya Mbah?" "Mbak Suro nggak wudhu dulu?" tanya seorang bapak-bapak berbaju merah. "Aku sudah wudhu. Wudhu itu sama dengan mandi. Malahan mandi itu melebihi dari wudhu. Tadi pagi pas subuh kamu sudah wudhu. Ya sekarang nggak perlu. Saya saja habis salaman sama perempuan ya nggak wudhu kok." Jawaban dari Mbak Suro membuat semua orang tertegun dan bingung, termasuk aku. "Loh, kalau menyentuh perempuan kan batal wudhu Mbah?" tanya bapak itu lagi. "Lah itu, makanya kalau belajar ilmu agama di kiai kampungan yang nggak punya ilmu kebatinan, ya gitu, nggak paham ilmu yang sesungguhnya. Pada dasarnya semua manusia itu suci, manusia itu nggak najis. Wudhu itu kan mensucikan diri. Nah, tingkatan tertinggi dari suci itu, ya sucinya hati. Asalkan kita bisa menjaga hati, maka wudhu sebelum sholat itu hanya pelengkap saja." Terang Mbak Suro panjang lebar. Orang-orang yang ada di situ tampak ragu, namun akhirnya mereka memilih untuk menuruti perkataan Mbak Suro. Sedangkan aku lebih memilih untuk berlari ke sungai dan mengambil wudhu sesaat setelah Mbak Suro melakukan takbiratul ihram. Setelah selesai berwudhu, aku pun bergegas bergabung dalam barisan para pria. Beruntung aku tidak ketinggalan rakaat pertama, sedangkan para wanita tetap duduk karena tidak membawa mukena. Rakaat pertama selesai, kini tiba saat rakaat kedua. Mbak Suro memulai bacaannya dengan nyaring, namun bacaan sholatnya tidak menggunakan bahasa Arab, melainkan bahasa Jawa.
Bismillahirrahmanirrahim. Puji Allah, puji agung, puji nang alam dunya, khususon ila bajul putih wa ila malaikat jenazah. Itulah sepenggal kalimat yang kuingat dari bacaan Mbah Suro saat sholat. Sial, bukannya seharusnya baca Al-Fatihah, kenapa bacaan sholatnya macam ini? Ini gak benar, ini sesat. Di detik itu aku merasa sangat menyesal berada di tempat itu. Ternyata benar dugaanku dari awal. Mbah Suro bukanlah kiai, melainkan dia adalah dukun sesat. Sambil melanjutkan gerakan sholat, pikiranku mulai mencari cara bagaimana aku bisa lari dan terlepas dari kungkungan Mbah Suro. Aku memang bukanlah orang yang taat dalam beragama, namun aku tidak sesesat itu. Bagaimanapun juga aku harus segera bisa lepas dari Mbah Suro. Setelah sholat selesai, aku lebih banyak termenung, memikirkan nasib yang telah menimpaku. Ya Allah, ampuni hamba, tolong hamba untuk dapat lepas dari kondisi ini. Hamba tersesat ya Allah. Doaku dalam hati. Malam itu sekitar jam 7 malam saat hampir semua tamu pulang, kini hanya tersisa 3 orang pria saja. Mereka meminta bantuan pada Mbah Suro untuk menarik pusaka keris Nogososro dari sebuah makam yang ada di sebuah desa. Kata orang itu jaraknya sekitar 12 km dari kediaman Mbah Suro. Namun Mbah Suro menolak. Ia berkata bahwa ia tidak perlu pergi jauh-jauh datang ke tempat itu untuk mengambil keris itu. Gak perlu datang ke sana, ilmuku sudah lebih dari cukup buat menariknya ke sini. Kita cuma perlu memulai ritual di atas makam saja, ujar Mbah Suro dibalas anggukan ketiga pria itu. Fikar, kamu tangkap ayam hitam yang ada di kandang, terus bawa ke sini. Ayam yang hitam mana Mbah? Soalnya banyak yang hitam. Yang mana saja asalkan hitam, gak perlu hitam mulus. Mau jantan atau betina terserah, aku cuma perlu darahnya buat ritual. Oh ya sudah kalau begitu, saya ambil ayamnya dulu Mbah. Aku pun langsung melangkah keluar menuju kandang ayam yang ada di samping rumah Mbah Sosro. Kuambil salah satu ayam betina berwarna hitam. Ayam tersebut meronta-ronta saat tanganku masuk ke dalam kandang dan menangkapnya, membuat ayam-ayam yang lain menjadi gaduh. Tanpa mempedulikan kegaduhan itu, aku pun segera membawanya dan menghampiri Mbah Suro. Mbah Suro dan ketiga orang itu sudah tampak berdiri di luar menungguku. Salah satu di antaranya tampak memegang sebuah belati yang nantinya akan digunakan untuk menyembelih ayam di tanganku. Fikar, pegang ayamnya erat, biar aku yang menyembelihnya, ucap Mbah Suro mengambil belati yang dipegang oleh orang berbaju merah itu. Belati itu tampak berkarat, mungkin karena lama tidak digunakan. Bukan cuma berkarat tapi juga tumpul. Mbah Suro pun harus berkali-kali menyayat leher ayam itu sampai tenggorokannya putus. Cairan merah itu pun mengalir dan jatuh ke dalam wadah yang sudah disediakan di bawahnya. Aku berusaha memegangi ayam yang menggelepar itu hingga akhirnya tidak bergerak. Sudah, taruh ayam itu di dapur. Suruh Marni buat masak ayam itu. Ambilin juga kemenyan dan dupa di dalam ruanganku. Sekalian ambilin tongkat kayu punyaku dan minyak misik yang ada di atas meja. Kulangkahkan kaki menuju dapur menuruti perintah Mbah Suro. Mbak Marni. Mbak Marni tampak keluar dari kamarnya yang bersebelahan dengan dapur. Ini Mbak, suruh dimasak sama Mbah Suro. Seperti biasa Mbak Marni hanya mengangguk tanpa menjawab. Dulunya aku sempat tidak suka dengan Mbak Marni yang tidak pernah menyaut saat aku ajak bicara, sebelum aku tahu bahwa dia bisu. Setelah meletakkan ayam tersebut di dapur, aku pun mencuci tangan lalu masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang-barang yang Mbah Suro minta. Malam itu kami berlima pun berjalan menuju makam keramat yang ada di ujung, tempat di mana Mbah Suro sering melakukan ritual. Suasana malam itu terasa berbeda, lebih mencekam dari biasanya. Tidak ada satupun yang berbicara. Kulihat Mbah Suro tampak mengumandangkan sebuah mantra dalam bahasa Jawa. Ia berjalan di paling depan, satu orang di antaranya memegang senter, beberapa lainnya memegang dupa dan kemenyan, sedangkan aku membawa wadah berisi darah ayam. Sesampainya di makam paling ujung yang ada di samping sungai kecil, Mbah Suro terus merapal mantranya sambil membakar kemenyan dan dupa. 3 buah dupa ditancapkan di tanah. Wangi kemenyan dan dupa yang menyeruak memenuhi wilayah pemakaman membuat suasana semakin mencekam. Mbah Suro menghentakkan tongkatnya ke tanah beberapa kali sambil terus memanggil siluman bajul putih. Dari kejauhan, aku mendengar suara seperti air yang dipukul berulang kali. Bajul putih, hadir, bajul putih, ucap Mbah Suro berulang kali hingga akhirnya bajul putih menampakkan dirinya. Ketiga orang yang tidak pernah melihat siluman bajul putih pun dibuat tercengang. Mereka tampak bergidik ngeri. Setelah siluman bajul putih itu muncul,
Mbah Suro melanjutkan dengan memanggil sosok yang dia sebut dengan julukan malaikat jenazah. Malaikat jenazah, malaikat jenazah, hadir. Namun aneh, tidak seperti biasanya berkali-kali Mbah Suro memanggil, tapi yang dipanggil tidak muncul juga. Dan anehnya lagi, siluman bajul putih juga seolah enggan mendekat. Ia tetap diam di pinggir sungai. Mbah Suro pun melangkah menghampiri siluman bajul putih, namun aneh. Saat Mbah Suro semakin dekat, siluman buaya itu justru kembali masuk ke air lalu menghilang. Bajul putih, loh ada apa ini? Mbah Suro berbalik badan dan kembali menuju ke arah kami sambil menggeleng pelan. Wajahnya tampak bingung dan kecewa. Gimana Mbah? Tanya orang yang memegang senter. Mbah Suro menghela nafas panjang lalu berucap, aku gak tahu, sepertinya siluman bajul putih sama malaikat jenazah gak setuju dengan tujuanku mengambil pusaka itu. Sepertinya mereka tidak suka dengan kodam yang menjaga pusaka itu. Terus gimana Mbah? Aku memberanikan diri untuk bertanya. Biar aku hadapi sendiri. Lagi pula ini urusan kecil. Sebenarnya jika hanya berurusan dengan kodam pusaka itu, dengan ujung telunjukku saja, aku sudah bisa menundukkannya. Jadi kalian tenang saja. Mbah Suro berusaha meyakinkan orang-orang itu. Saat itu aku merasa sangat tidak nyaman. Jantungku berdebar begitu cepat. Firasatku mengatakan akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Mbah Suro duduk di atas tanah tanpa alas apapun, sedangkan aku dan 3 orang yang tidak ku ketahui namanya duduk di belakang Mbah Suro. Mbah Suro memejamkan matanya seraya membenturkan tongkatnya ke tanah berulang kali. Beberapa menit kemudian angin berhembus kencang membuat daun-daun kering berjatuhan. Mbah Suro perlahan bangkit lalu berbalik dan menunjuk sebuah keris yang ada di genggamannya. Entah bagaimana bisa keris itu tiba-tiba bisa ada di tangan Mbah Suro. Keris itu tampak kotor dipenuhi dengan tanah. Awas, mundur, dia datang. Mbah Suro tampak waspada. Matanya memindai ke sekitar seolah sedang memperkirakan arah datangnya sesuatu. Ketiga orang itu tampak gusar, begitupun juga denganku. Ya sudah Mbah, ayo kita pulang saja, ucapku memberi saran. Namun baru saja bibir ini selesai berucap, sesuatu berwarna hitam menyerupai burung tampak terbang dan langsung menghantam tubuh Mbah Suro. Tubuh kakek tua itu terpelanting ke tanah, wajahnya terluka. Entah makhluk apa yang baru saja menyerang Mbah Suro. Aku dan 3 orang itu hendak membantu Mbah Suro bangkit, namun baru selangkah kami maju, makhluk itu kembali dan langsung mendarat di atas pohon yang ada di depan kami. Sosok seperti kelelawar yang sangat besar, bahkan mungkin tingginya sama sepertiku. Wajahnya tidak mirip dengan kelelawar pada umumnya, yang ini lebih lonjong dan menyeramkan. Ia menatap ke arah 3 orang di sampingku satu persatu, membuat 2 di antaranya seketika jatuh tidak sadarkan diri, sedangkan yang satunya terduduk lemas di atas tanah. Kutundukkan pandanganku untuk menghindari tatapan mata merahnya. Aku benar-benar sangat ketakutan. Aku tidak mau jika harus berakhir di sini. Makhluk hitam itu menggeram keras lalu melompat dan terbang ke arah Mbah Suro. Mbah Suro mencoba menghunuskan keris di tangannya, namun dapat dengan mudah dihindari. Kelelawar raksasa itu terbang tinggi dan menghilang sesaat sebelum akhirnya muncul kembali dan menyerang dari arah yang tidak terduga. Aku tidak bisa berbuat banyak saat melihat Mbah Suro yang kewalahan menghadapi makhluk itu. Kesombongan dan keangkuhannya seolah hilang saat itu. Ia bahkan tampak ketakutan. Berkali-kali Mbah Suro berteriak meminta bantuan dari 2 makhluk yang menjadi sekutunya. Bajul putih, malaikat jenazah, tolong bantu aku, tolong! Teriakan Mbah Suro terdengar pilu. Tapi entah mengapa baik siluman bajul putih maupun sosok pocong yang dijuluki malaikat jenazah itu tidak juga hadir untuk membantu. Apakah mereka takut? Entahlah. Aku benar-benar dilema kala itu. Diam saja dan melihat Mbah Suro diajar habis-habisan atau berusaha membantu dengan resiko kehilangan nyawa. Biarkan saja. Toh dukun ini adalah dukun sesat. Mungkin inilah kesempatanku untuk melarikan diri. Aku pun melangkah pelan, perlahan-lahan menjauh dari pertempuran kedua makhluk beda alam tersebut. Setelah dirasa sudah cukup aman, aku pun memilih jalan memutar untuk pergi melarikan diri melewati pematang sawah yang gelap. Berkali-kali aku jatuh ke dalam lumpur, namun sekuat tenaga aku bangkit dan berlari lagi. Setelah sekitar 200 meter aku berlari, langkahku terhenti saat aku melihat sosok pocong besar melintang di pematang sawah seolah menghadang. Aku tahu harus bagaimana. Aku tidak mungkin kembali ke tempat Mbah Suro, aku harus pulang ke rumah. Pocong itu menatap ke arahku, namun anehnya tiba-tiba dia bangkit lalu terbang menjauh dan hilang di tengah kegelapan. Aku berlari sejadi-jadinya menuju wilayah perkampungan. Saat sampai daerah perkampungan,
Aku harus berlari lagi sejauh 500 meter menuju jalan raya, karena di sanalah aku bisa menemukan tukang ojek. Malam itu adalah malam kebebasanku. Aku berharap semoga baik-baik saja meskipun telah pergi sebelum 7 purnama. Sampainya di rumah, aku menceritakan segala hal yang aku alami. Ibuku memelukku sambil menangis. Ia bersyukur aku bisa pulang dengan selamat. 3 bulan setelah kejadian itu, aku menjalani aktivitas baruku sebagai penjual pentol cilok. Lambat laun aku mulai bisa melupakan kejadian di rumah Mbak Suro dan aku bersyukur aku baik-baik saja. Entah bagaimana keadaan Mbak Suro sekarang, apakah dia selamat ataukah dia telah tiada. Dan juga 3 orang biadab yang telah memasukkanku ke rumah dukun sesat itu, yaitu Pak Bayu, Ivan, dan Mas Sahrul. Aku tidak pernah mendengar berita tentang mereka. Semua masih misteri. Begitupun dengan keadaan 3 pria pada malam saat pertempuran Mbak Suro melawan siluman kelelawar. Sekarang yang terpenting aku bebas dan sudah berhasil lepas dari jerat dukun sesat itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.